itu izinkan kami Pak dari kelompok kami yang akan mewawancari Bapak terkait kode etik yang ada dalam instansi Polri ini ya. Mungkin untuk pertanyaan pertamanya langsung saja, dasar hukum pembentukan kode etik Polri ini seperti apa Pak? Hukum pembentukan kode etik Polri yaitu pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di bawah itu ada turunannya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian. Lalu dalam instansi Polri ini kan terdapat pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik ya Pak. Nah, lalu apa beda dari kedua pelanggaran tersebut? Beda antara kode etik dengan Disiplin, disiplin ya. Kalau pelanggaran kode etik itu menyangkut tentang aturan yang ada di profesi Polri, sedangkan disiplin itu tindakan yang melanggar terkait tata tertib yang ada di aturan organisasi Polri. Lalu tujuan dari kode etik profesi ini dibentuk itu untuk apa ya Pak? Tujuannya adalah untuk sebagai pembentukannya untuk mengawasi atau membatasi terkait profesi Polri ini untuk tetap tegak lurus dengan yang ada di organisasi Polri. Lalu mengapa kode etik polisi ini sangat penting dalam hal menjalankan tugas kepolisian? Oke, baik, tentunya kode etik itu sangat penting supaya apa? Supaya anggota Polri itu tidak membuat pelanggaran etika yang nantinya dapat merugikan organisasi Polri itu. Lalu apa saja Pak poin yang paling penting yang terdapat dalam kode etik polisian ini? Poin yang paling penting dalam kode etik yaitu tentunya kita menjaga marwah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai seorang anggota Polri. Dalam hal kejujuran, apa peran kejujuran ini dalam etika profesi Polri? Tentunya kejujuran itu sangat penting ya. Kejujuran dari seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas demi tercapainya cita-cita Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Baik. Lalu selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika dalam pengalaman Bapak selama ini? Jika iya, bagaimana Bapak mengatasinya? Pelanggaran etika atau seperti apa? Saya nggak bisa menjawab ini karena saya pribadi sebagai anggota Polri belum pernah melakukan pelanggaran etika profesi etik Polri maupun sidang pelanggaran disiplin. Tapi Pak, apa kalau misalkan kayak Bapak pernah nggak kayak, ada nih kayaknya bisa peluang buat saya melanggar gitu. Itu Bapak ada nggak sempat ada kayak gitu nggak Pak? Sebenarnya peluang melanggar kan banyak sekali ya peluang melanggar. Peluang kan tergantung dari kita masing-masing individu itu. Lalu misalkan dalam anggota Polri ini kan melakukan suatu pelanggaran etika. Nah, dampak pelanggaran kode etik ini terhadap institusi tersebut apa? Tentunya satu, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Terus menurunkan marwah dari Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian
apa sih komitmen pribadi dari Bapak dalam menegakkan etika sebagai polisi? Komitmen saya sebagai anggota Polri tentunya saya dalam menjalankan tugas sehari-hari itu Ya. berpegang teguh terkait aturan-aturan yang ada di organisasi, baik terkait aturan kode etik maupun disiplin, dan bahkan terkait pelanggaran pidana. Itu komitmen saya untuk tidak melakukan 3 hal tersebut. Baik, kemudian kalau misalnya nih Pak, ada kasus ada kasus etika yang menurut Bapak tuh itu ditangani kurang adil. Nah, itu gimana menurut Bapak? Kan setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik di fungsi propam kan terdapat proses-prosesnya, yaitu sidang disiplin. Dalam sidang disiplin itu kan nanti sebagai anggota Polri yang melanggar itu si pelanggar itu ya, kita sebutnya si pelanggar, atau kalau dalam sidang namanya terperiksa ya, terperiksa. Apabila tidak puas, dia punya hak untuk melakukan bandingnya. Berarti sama aja kayak sidang-sidang kayak di pidana gitu. Betul, seperti sidang-sidang di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat tinggi maupun kasasi. Nah, jadi menurut Bapak apa yang Bapak dan lakukan untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang kode etik di antara para teman-teman polisi gitu, Pak? Ya tentunya sesama anggota Polri dengan teman kita saling mengingatkan apabila sudah ada yang agak ada berpotensi melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Tentunya kita satu menasihatin, menghimbau, karena apabila kita melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu dilakukan proses oleh fungsi propam, tentunya akan berakibat terkait karir kita, terkait ini kita, riwayat kita nanti. Kemudian, kalau misalnya kan tadi udah cara menjaga sama gitu ya agar tidak melanggar. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada nggak sih prosedur untuk sesama Polri, ada nih yang yang berpotensi untuk melanggar kode etik tersebut, itu ada nggak sih prosedur untuk melaporkan kode etik ke bagian atasan mana gitu Pak misalnya? Oke. Yang mengetahui adanya pelanggaran itu untuk melapor itu ya jalurnya di kita namanya ada fungsi propam. Fungsi propam itu sebagai nanti ada di bagian dari propam itu ada namanya unit Dumas, pengaduan masyarakat, untuk melaporkan pelanggaran kode etik maupun disiplin dari seorang anggota Polri. Dan itu di tingkat Polsek ada fungsi propam, di tingkat Polres ada fungsi propam, Polda maupun Mabes. Bahkan tiap satuan ada fungsi propam. Ini Pak, bagaimana evaluasi pelaksanaan kode etik di lingkungan kepolisian Pak? Mungkin ada evaluasinya, mungkin kode etik di dalam kode etik itu. Mengingat ini kan fungsi propam ya, lingkupnya lingkup propam, sedangkan saya di fungsi lain dan saya belum pernah mengemban fungsi propam itu, jadi saya nggak bisa memberikan komentar. Mungkin terkait pelanggaran etik yang dilakukan kepolisian, maksudnya yang dilakukan para anggota gitu, konsekuensinya apa ya Pak? Ketika seorang anggota itu melakukan pelanggaran. Konsekuensi dari anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik tentunya ada melalui proses ya, namanya proses sidang kode etik. Dan punishment vonisnya itu tergantung tingkat pelanggaran si pelanggar itu.
Ada berbagai contoh putusan, antara lain satu demosi. Demosi itu pindah fungsi. Pindah fungsi, kita mungkin anggota Polri itu, si pelanggar itu di bagian apa, nanti Diturunin. dipindah tugaskan di fungsi lain. Kemudian ada sanksi mutasi, dan yang paling berat yaitu sanksi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu yang paling tinggi vonis. Lalu dalam hal kode etik ini di dalam instansi Polri itu siapa yang berhak mengawasi ya Pak? Yang berhak mengawasi satu Anpum. Anpum itu atasan kita. Yang kedua fungsi propam. Berarti semuanya itu dipegang kendali oleh dua bagian itu ya Pak? Iya. Satu lagi ada inspektorat, tapi di tingkat polsek nggak ada. Kalau di tingkat Polres itu namanya Siwas, seksi pengawasan. Kalau di tingkat Polda itu Inspektorat Pengawas Daerah. Kalau di tingkat Mabes namanya Itwasum. Kira-kira apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan dalam menjaga etika sebagai anggota kepolisian? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesarnya untuk menjaga, ya saya dalam melaksanakan tugas semaksimal mungkin ya, untuk menjauhi dari pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun disiplin. Terus bagaimana polisi Polri ini menjamin transparansi dalam proses penegakan kode etik? Baik. Transparansi dalam pelaksanaan tindak kode. Polri saat ini memiliki aplikasi namanya Polri Presisi. Tidak saya ini ya. Namanya Polri Presisi. Di sini masyarakat bisa melakukan Dumas yang tadi ituin melalui aplikasi di sini Dumas Presisi. Untuk melakukan pengaduan bisa melalui aplikasi ini Polri Presisi. Jadi kayak pengaduannya itu bisa lewat online gitu ya Pak? Betul. Di aplikasi ini banyak yang bisa di fasilitas yang didapat masyarakat untuk melakukan, yang diantaranya melakukan SKCK, pembuatan SKCK melalui izin keramaian, tilang, SIM, perpanjangan SIM. Jadi kalau buat SKCK gitu nggak perlu ke kantor polisi lagi ya Pak? Sekarang pembuatan SKCK semua melalui aplikasi Polri Presisi ini. Nanti isinya dari sini, semua di-uploadnya juga di sini, bayarnya juga by virtual account BRI. Jadi Tinggal ke polsek itu ngambil pas cetak, tinggal datang membawa barcode yang nanti kan setelah selesai barcode tinggal cetak, nggak ribet, nggak antri. ya dapat. Dan transparansi kan, bayarnya juga virtual account, nggak ada yang lain. Pak, apakah ada bentuk pelatihan yang wajib diikuti oleh anggota kepolisian terkait kode etik itu sendiri, Pak? Jadi kayak setiap anggota polisi ini wajib ikut pelatihan tentang kode etik itu, ya kayak atau enggak loh? Oh, baik, itu ada namanya, dari program itu seperti asesmen atau pemberian materi dari fungsi propam tapi dilakukan secara berkala. Dan dari fungsi propam tingkat Mabes itu memberikan kita
buku saku itu dalam bentuk aplikasi gitu ya. Namanya buku saku kode etik. Ada buku saku terkait kode etik. Buku saku etika profesi kepolisian. Jadi kita dapat mengakses dari link ini yang diberikan dari Propam Mabes Polri. Jadi kita langsung aksesnya dari sini. Ada buku saku etika profesi kepolisian. Itu kalau untuk secara khusus kayak ada seminar gitu, pertemuan gitu tadi cuman berkala kan? Begitu. Bagaimana Bapak menanggapi kritik atau tuduhan pelanggaran kode etik yang mungkin ditunjukkan ke Bapak? Iya. Jadi kayak ada yang nuduh gitu Pak. Bapak ini. Ya tentunya kita nggak anti kritik ya, kritik dan itu kan nanti alurnya sudah jelas. Orang mungkin contoh saya melakukan pelanggaran ini dilaporkan di fungsi Propam. Ya kita ikutin prosesnya aja. Kita ikutin prosesnya, mungkin nanti akan dilakukan klarifikasi oleh fungsi Propam dan dilakukan penyelidikan. Kalau kita terbukti, ya kan sidang. Kalau nggak terbukti, ada namanya surat penghentian penyelidikan di itu Propam. Berarti ketika seorang anggota ini dituduh bahwa dia melakukan pelanggaran kode etik, apakah dia bisa membantah itu Pak? Lalu bantahnya itu kayak seperti apa, kayak gimana? Sebenarnya seperti laporan umumnya masyarakat terkait pidananya, orang melaporkan, cuman yang ini dilaporkan polisi kan di fungsi Propam. Nanti kan ada fungsi penyidik Propam itu akan melakukan penyelidikan, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan anggota Polri yang dilaporkan tersebut biasanya namanya terduga ya, karena belum ini terduga pelanggar itu dilakukan klarifikasi. Kalau benar terbukti itu tadi prosesnya nanti akan menjalani sidang kode etik progres. Lalu untuk konsekuensinya ini kan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa mungkin akan limitasi gitu ya Pak. Ya itu contoh putusan kalau sidang. Apakah itu tuh bisa dilihat dari setiap pangkat Polri tersebut atau memang semuanya itu berlaku rata? Berlaku rata dari pangkat terendah sampai tertinggi. Ini Pak, kan kayak misalkan kayak waktu itu udah kasus lama ya kayak yang brigadir apa tuh? Yang meninggal. Iya, yang kayak gitu kasus kayak gitu Pak. Nah itu kan bawahannya itu, misalkan dia menyadari kalau misalkan kayak suruhan atasannya ini nanti akan melanggar kode etik gitu. Nah terus dia ini ingin menolak gitu Pak, kayak menolak perintahnya. Nah itu tuh dia sebagai yang menolak ini nanti dia akan dapat sanksi karena tidak menuruti suruhan atasannya gitu Pak. Itu dipasang sanksi atau enggak Pak? Itu menolak perintah atasan itu. Iya, karena dia kayaknya kalau misalkan saya lakukan itu akan melanggar kode etik gitu, kayak atasannya ini mungkin kayak ini ya, ada kayak menyalahkan ininya apa jabatannya gitu loh Pak. Iya, penyalahgunaan jabatan wewenang. Ya tentunya kan nanti kita lihat dari proses di Propam itu kan nggak serta-merta yang dilaporkan yang anggota yang tidak menurut itu kan tidak serta langsung kita judge, kita ponis dia nggak melakukan. Kan harus ada prosesnya tadi, ada penyelidikan tingkat Propam dan sidang kode etik. Tetap mengikuti prosedur sidang kode etik. Kan ada juga yang sidang kode etik yang putusannya bebas, tidak terbukti. Kemudian ada nggak sih Pak pesan untuk kita nih, apa pesan atau apa ya, masukan gitu untuk kita kan generasi masih muda-muda nih kita,
buat calon polisi gitu, misalnya ada yang masuk polisi di antara kita nih, terutama yang cowok kan sejadi itu adalah menjunjung tinggi kode etik sejak dini. Tentunya kita saran buat adik-adik sekalian yang mau mendaftarkan diri sebagai anggota Polri, tentunya kita harus persiapkan. Ini terkait etikanya tadi ya? Iya. Tentunya kita harus selama dalam kita proses mendaftar hingga kalau lulus melakukan pendidikan, kita ikuti aturan tata tertib baik disiplin maupun etika seorang anggota Polri. Oh, sama ini Pak, ada nggak sih kayak kode etik atau enggak kayak misalnya Bapak nih pernah nggak kayak mempelajari kode etik dari negara luar ke Indonesia? Belum pernah. Kemudian mungkin terakhir sih Pak, harapan buat Bapak Ari sendiri buat kepolisian Indonesia dalam penerapan kode etik di masa depan itu seperti apa harapannya? Harapan saya yang rekan-rekan saya yang sekitar 400 ribuan anggota Polri Indonesia ini tidak melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik, supaya apa? Supaya masyarakat percaya. Karena saat ini kan tingkat kepercayaan Polri kayaknya agak menurun banget. Nah, kita dibanding-bandingkan dengan institusi lain. Terus harapan saya keburukan dari institusi kan tidak dapat ditutup-tutupin sekarang ya, banyak media. Tapi kebaikan dari anggota-anggota polisi ini juga jangan ditutup-tutupi, supaya masyarakat luas menilai bahwa kepolisian itu memang benar-benar mau berubah atau untuk menunjukkan masyarakat terkait tugas-tugas Polri sesuai dengan marwah kepolisian. Dan mungkin masyarakat juga bisa menilai, jangan menilai yang melakukan pelanggaran oknum tapi disebutnya udah institusi. Di media di apa oknum, tapi kalau dikumpulin satu Polda, satu Mabes gitu. Ya, mungkin nanti tentunya kita mohon bantuan dan peran serta masyarakat supaya ke depan Polri ini lebih baik lagi. Mungkin pertanyaan dari kami terkait kode etik cukup sekian gitu aja Pak. Kurang lebih mungkin terima kasih dan mohon maaf jika memang pertanyaannya ini mungkin agak mengarah pada instansi Polri-nya sendiri. Mungkin memang kami hanya melakukan tugas dan ya untuk meluluskan mata kuliah saja Pak. Sebagai pembelajaran juga, sebagai informasi juga terkait kepolisian ini, bagaimana kepolisian ini dalam menjaga kode etik ini supaya dapat dipercayai oleh masyarakat luas. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ana Sejutu Ayadari Kita, Teramakasi, Wasawan.